Satoshi sedang bertarung melawan Hibiki. Pikachu mengayunkan Iron Tail dan berhasil mengalahkan Donphan. Setelahnya Satoshi dan teman-temannya berlari menuju Pokemon Center, untuk menonton turnamen yang diselenggarakan di kota tersebut. Ketika mereka sedang sibuk memperhatikan turnamen itu, ada tim Rocket yang menyelinap masuk ke dalam Pokemon Center juga. Tim Rocket yang menyamar menjadi petugas kebersihan menanyakan apa yang mereka tonton tadi. Satoshi dan kawan-kawan pun memberitahukan itu adalah kejuaraan dunia Pokemon Baser. Layar TV kemudian beralih ke segmen tim paling populer, Nimbasa Legend, yang terdiri dari Pokemon Legendary. Dan Grings Kodai yang merupakan penyelenggara turnamen, juga menampakkan dirinya. Setelah menyaksikan hal tersebut, Satoshi dan kawan-kawan jadi ingin pergi ke lokasinya, untuk menyaksikan turnamen secara langsung. Demikian pula dengan tim Rocket, yang ingin menangkap Pokemon Legendary tersebut. Setelah dipukul Croagunk karena menggoda Suster Joy, Takeshi langsung mengarahkan teman-temannya untuk mengambil jalan pintas menuju Crown City. Sementara itu di sebuah pesawat, Zoroark dan anaknya Zorua sedang berbaring di ruangan yang gelap. Sampai kemudian pintunya terbuka, memperlihatkan Pokemon Legendary yang berdiri di hadapannya. Sedangkan Kodai dan asistennya juga mengamati di ruangan terpisah. Kodai menguji kekuatan ilusi Zoroark dengan menunjukkan hologram Pokemon Legendary, melatihnya agar bisa meniru gerakannya. Dan Kodai mengaktifkan gelang pembatalan ilusi, untuk mengetes seberapa jauh perkembangan ilusi Zoroark. Kaki tangannya lalu memberitahukan bahwa mereka akan segera tiba di Crown City, sehingga hologram Pokemon Legendary itu harus dinonaktifkan. Namun ninjas dikirim untuk merenggut Zorua, sementara Zoroark tertahan oleh pancaran energi merah. Kodai mengancam akan menyakiti anaknya itu, kalau Zoroark tidak mematuhi perintahnya. Tanpa sepengetahuannya, Zorua rupanya berhasil melarikan diri dengan menyamar menjadi Pokemon lain dan kabur lewat lubang ventilasi. Tapi begitu sampai di luar, Zorua terlempar karena angin yang berhembus kencang. Dia berubah lagi menjadi Pokemon lainnya yang memiliki kemampuan terbang, sehingga bisa mendarat dengan aman. Ternyata Kodai sama sekali tidak peduli dengan kaburnya Zorua tadi, karena dia juga sudah punya Zoroark. Yang terpenting baginya adalah menemukan portal ruang dan waktu. Dan di saat yang bersamaan, portal ruang dan waktu itu terbuka, dan mythical Pokemon Celebi muncul dari dalamnya. Di sisi lain, Satoshi dan kawan-kawan yang mengambil jalan pintas, kini tersesat di dalam hutan, dengan tim Rocket yang selalu setia mengikuti dari belakang. Namun Zorua mendarat tepat menimpa tim Rocket, yang membuat mereka ikut-ikutan terjatuh. Setelahnya Zorua mendarat di atas Vigoroth, yang membuat Pokemon itu marah dan mulai mengejarnya. Zorua berupaya melarikan diri, tapi berhenti di depan tebing. Zorua mengubah bentuk lagi untuk mengintimidasi Pokemon-Pokemon tersebut. Tapi ternyata mereka sama sekali tidak takut dan tetap akan menyerangnya. Satoshi dan kawan-kawan yang melihat Zorua dalam keadaan terdesak, mengirimkan Pokemon-Pokemonnya untuk membantu Zorua. Bukannya berterima kasih, tapi Zorua menegaskan bahwa dia tidak membutuhkan bantuan sama sekali, yang membuat mereka terpukau karena Pokemon itu bisa berkomunikasi melalui telepati. Zorua menyatakan dia ingin menyelamatkan ibunya yang ditangkap saat berusaha melindunginya. Zorua menceritakan tentang bagaimana dirinya yang diculik dari tempat tinggalnya di seberang pulau. Setelah mendengar penjelasannya, Satoshi dan kawan-kawan memutuskan untuk membantunya. Namun Zorua meremehkan mereka dengan berubah bentuk menjadi Satoshi dan Pikachu, yang ditujukan untuk mengejek mereka berdua. Dengan menghilangnya Zorua, Kodai memperlihatkan video palsu saat Zorua yang ketakutan terkurung di dalam kandang, meyakinkan Zoroark agar mematuhi perintahnya jika tidak ingin anaknya itu terluka. Setelahnya Zoroark pun keluar untuk mencari portal ruang dan waktu, serta mengirimkan drone jarak jauh untuk memantau pergerakannya. Keesokan paginya, Celebi terbang mengelilingi kota sambil menyapa semua Pokemon yang tinggal di sana. Nenek yang kebetulan melihat mythical Pokemon itu melintas di depannya, segera memberitahukannya kepada kakek. Mereka menangis mengingat apa yang terjadi di kota ini 20 tahun yang lalu, ketika semua pohon dan bunga yang ada di sana layu dan mati. Tapi mereka sangat bahagia karena mythical Pokemon yang menyelamatkan kota tersebut, kini bisa berkunjung ke sini lagi. Tim Rocket yang tergantung di atas pohon, menyaksikan Zoroark yang mulai mengamuk di kota. Zoroark mengambil wujud Suicune yang menyebabkan banjir.
kemudian berubah lagi menjadi Entei yang menyebabkan kebakaran. Dan setelahnya Zoroark berubah menjadi Raikou yang menimbulkan badai petir. Saat ini terjadi, Kodai memanipulasi rekaman tersebut untuk membuat Zoroark seolah-olah mengendalikan Pokemon legendari, dan melepaskan mereka di tengah-tengah kota. Dia mengedit video tersebut untuk memperlihatkan bahwa Zoroark telah membuat kerusakan yang sangat parah di kota, dan meminta para penduduk untuk mencari tempat perlindungan. Sementara itu, Pokemon legendari yang asli, merasakan adanya ancaman, dan bergegas menuju kota untuk mempertahankannya. Hampir seluruhnya sudah dievakuasi ke tempat yang aman, kecuali pasangan suami istri yang tinggal di toko bunga. Ketika Satoshi dan kawan-kawan berniat untuk masuk ke kota, Kodai mengatakan Zoroark adalah Pokemon yang jahat dan berbahaya, dan melarang siapapun untuk masuk ke kota sampai situasinya dinyatakan aman. Setelah melihat Zoroark di layar, Zorua yang mengenali ibunya berusaha masuk lagi ke dalam kota, namun Satoshi berusaha sebisa mungkin untuk menghalanginya. Sesaat kemudian, muncul seorang pria yang bernama Kuruto, merupakan cucu dari pasangan kakek dan nenek yang ingin mereka selamatkan tadi. Dia mengenali Zoroark adalah bentuk evolusi dari Zorua, karena pernah diceritakan oleh kakek dan nenek bahwa ada Pokemon yang bisa berubah-ubah bentuk seperti itu. Saat sedang mengamati Zoroark, akhirnya Kodai menemukan mythical Pokemon Celebi yang dia cari-cari. Seketika dia pun mendapat penglihatan tentang masa depan, di mana Satoshi dan kawan-kawan berupaya menggagalkan rencananya. Dan Kodai pun khawatir hal itu akan terjadi sebentar lagi. Kuruto membimbing Satoshi dan teman-temannya melalui selokan bawah tanah yang mengarah ke sisi kota sebelahnya. Kuruto pun menjelaskan bahwa Grinch Kodai disebut sebagai orang yang dapat melihat masa depan, karena serangkaian kesuksesan bisnisnya, termasuk menguasai media arus utama. Di saat yang bersamaan, Kodai memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Zoroark. Setelah dipancing dengan hologram anaknya sendiri, akhirnya dia pun berhasil menangkap Pokemon tersebut. Zoroark berusaha melepaskan diri, tapi kandang itu dilengkapi dengan pertahanan yang sangat ketat, sehingga dia sama sekali tidak berkutik sedikitpun. Tim Rocket yang baru saja tiba di tempat tersebut, menyatakan akan merebut Zoroark lagi dan menyerahkannya kepada bos mereka. Berdasarkan penglihatannya, Kodai memutuskan untuk pergi ke kota juga untuk mencari portal ruang dan waktu secara langsung. Berpindah ke Satoshi dan kawan-kawan yang kini muncul di tengah-tengah kota. Kuruto menyadari bahwa tempat ini sama sekali tidak rusak, terlepas dari apa yang disiarkan oleh Kodai, yang artinya dia telah memanipulasi rekaman video tersebut. Dan Kuruto juga yakin bahwa Pokemon legendari itu hanyalah ilusi yang diciptakan oleh Zoroark. Satoshi dan kawan-kawan lalu melihat patung mythical Pokemon Celebi, yang dianggap sebagai pelindung karena telah menyelamatkan kota yang hampir hancur. Zorua berlari mencari ibunya, dengan Satoshi dan kawan-kawan yang terus mengejarnya dari belakang. Saking bencinya terhadap orang yang telah menyakiti ibunya, Zorua menghancurkan layar yang menampilkan Kodai di sana. Untungnya ada Maigtiena dan Tangrowth yang bisa melumpuhkan Pokemon yang mengamuk tersebut, yang merupakan milik kakek dan nenek Kuruto. Kakek dan nenek yang mengetahui muslihat yang dimainkan oleh Kodai, memberitahukan bahwa Celebi telah kembali. Sementara itu, Zoroark berontak di dalam kandangnya demi membebaskan diri, tapi tetap saja dia tidak sanggup melakukannya. Zorua yang merasakan hal ini, terbangun dari tidurnya, dan berlari keluar pagar. Dikarenakan mereka tidak bisa mengejarnya, maka Satoshi menyuruh Pikachu dan Piplup untuk mengikuti Zorua. Beberapa saat kemudian, Zorua dikepung oleh para Pokemon yang merasa kesal dengan ibunya yang telah menghancurkan tempat tinggal mereka. Meskipun Pikachu dan Piplup berusaha meyakinkan bahwa Zorua bukanlah Pokemon yang jahat, para Pokemon itu tetap ingin menyerangnya. Ketika suasananya semakin memanas, Celebi datang dan mengubah semua bunga di dekatnya menjadi beri, menghentikan pertengkaran tersebut. Tapi dia juga kaget dengan Zorua yang bisa berubah bentuk menjadi seperti dirinya. Zorua kemudian meminta bantuannya untuk menemukan ibunya, dan mereka pun berangkat. Satoshi dan kawan-kawan yang berusaha mengejar Pokemon-Pokemon tersebut, malah ditangkap oleh Kodai. Kodai mengungkapkan bahwa dia dapat melihat masa depan, termasuk rintangan yang menghalangi jalannya, yaitu Satoshi dan teman-temannya. Singkat cerita, Celebi menuntun Zorua untuk memanjat pohon besar di bagian luar kota. Zorua kemudian melolong dengan keras untuk memanggil ibunya.
Zoroark yang juga merasakan kehadirannya berusaha membebaskan diri, tapi masih belum bisa. Zorua menjadi putus asa dan masuk ke lubang pohon. Dan Celebi menggunakan kekuatannya untuk membuat sarang yang nyaman bagi Zorua, yang mengingatkannya pada bulu ibunya yang hangat. Ryoka sedang memeriksa file-file penting milik Kodai. Dan dia menemukan berbagai gambar teks kuno mengenai Celebi, serta portal ruang dan waktu. Dia kemudian melihat Satoshi dan kawan-kawan yang sedang terkurung di dalam kandang. Ryoka yang ternyata adalah jurnalis yang menyamar, segera membebaskan Satoshi dan yang lainnya. Dia mengungkapkan bahwa secara diam-diam sedang mengawasi apa yang ingin dilakukan oleh Kodai. Dan rencananya adalah untuk menyerap portal ruang dan waktu agar kemampuan melihat masa depan miliknya semakin bertambah kuat. Diketahui Kodailah yang menyerap energi tersebut puluhan tahun yang lalu, yang menyebabkan semua pohon dan bunga di kota menjadi layu dan mati. Sekarang kemampuannya semakin melemah, makanya Kodai ingin mengupgrade kemampuannya lagi sama seperti dulu. Pada saat itu, Kodai melihat masa depan lagi, di mana dia harus menangkap Celebi dengan tangannya sendiri. Beberapa saat kemudian, dia pun sampai di pohon tempat persembunyian Celebi dan Pokemon lainnya. Pikachu dan teman-temannya berusaha melawan, namun Pokemon Kodai ternyata jauh lebih kuat sehingga sulit untuk dikalahkan. Zorua berubah bentuk dan berhasil menahan Pokemon jahat itu dengan tanaman merambatnya. Namun Kodai membatalkan ilusi tersebut dengan gelangnya dan menyuruh Supet untuk mengalahkan Zorua. Kodai berhasil menangkap Celebi, dan melihat sekali lagi saat dirinya sedang menyerap kekuatan mitikal Pokemon tersebut. Dan ketika portal ruang dan waktu muncul, Zorua melompat ke atas kepala Kodai, menyebabkan dia kehilangan kendali atas papan luncurnya. Kodai yang marah kemudian melemparkan Zorua ke tanah. Zoroark merasakan hal ini, dan akhirnya mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk keluar dari kandangnya. Zoroark menggunakan kekuatannya untuk keluar dari ruang penyimpanan, kemudian melompat keluar dengan meledakkan bagian atas pesawat. Pokemon legendari ternyata juga telah tiba di kota, yang meyakini bahwa Zoroark merupakan ancaman yang telah menghancurkan kota. Zoroark pun terpaksa harus menghadapi Pokemon legendari yang salah paham tersebut. Meskipun kenyataannya tidak akan mampu menghadapi 3 Pokemon legendari sekaligus. Pokemon legendari mengeroyok Zoroark, sampai-sampai tidak mampu berkutik sedikitpun. Ketika Kodai ingin meraih Celebi, Satoshi dan kawan-kawan datang untuk menghentikan aksinya, seperti apa yang dilihatnya di masa depan sebelumnya. Dengan bantuan dari Pokemon yang ada di hutan, mereka pun berhasil mengamankan Celebi dan melarikan diri dari tempat tersebut. Sesampainya di rumah, mereka segera merawat Celebi yang terluka. Kakek dan nenek menyampaikan bahwa sedang terjadi pertarungan antar Zoroark versus Pokemon legendari. Ryoka juga menjelaskan bahwa Kodai sedang mencari portal ruang dan waktu, yang ternyata akan muncul di stadion kejuaraan dunia. Rupanya sedari tadi percakapan mereka telah didengar oleh Kodai melalui drone yang dikirimkannya. Pikachu yang menyadari akan hal ini, langsung menghancurkan item tersebut. Dan karena Kodai telah mengetahui lokasi portal ruang dan waktu, sebaiknya mereka pergi menyusulnya. Ketika Zoroark dikepung oleh Pokemon legendari, dia menggunakan ilusinya untuk menjebak mereka ke dalam kristal. Kuruto dan kawan-kawan yang tiba di sana, menyudahi kesalahpahaman tersebut, dan Pokemon lainnya juga ikut-ikutan untuk menghentikan pertarungan itu. Sementara itu, Satoshi muncul dari selokan dekat stadion. Dia langsung lari begitu Kodai menemukannya. Kodai berusaha menghentikan langkahnya, namun Satoshi melepaskan Celebi agar dia bisa terbang sendirian ke stadion. Kodai yang juga berhasil melumpuhkan Celebi, akhirnya menyadari bahwa itu hanyalah Zorua yang menyamar. Sementara Celebi yang asli masih bersama dengan Satoshi, yang sekarang mereka sedang menuju ke stadion. Tapi untuk yang kesekian kalinya, Kodai muncul untuk menghentikan langkahnya. Dan yang lebih parahnya lagi, dia juga menyandera Zorua, sehingga Zoroark pun tidak berani menyerangnya. Kodai berjalan mendekati portal ruang dan waktu, dan mulai menyerap seluruh energinya, dan tidak peduli dengan lingkungan yang akan hancur lebur. Ketika dia menyombongkan dirinya, keadaan kembali terulang seperti sedia kala. Dia pun baru menyadari bahwa Zorua telah menghancurkan gelangnya, sehingga dia terjatuh ke dalam ilusi yang diciptakan oleh Zoroark. Tapi yang namanya penjahat tidak pernah mau menyerah, dan Kodai pun mulai menyerang Zoroark lagi.
Sementara Zoroark juga telah berhasil mengalahkan Pokemon lainnya. Saat Kodai berusaha melarikan diri, dia dihalangi oleh Pokemon legendari. Kemudian Zoroark menciptakan ilusi yang membuatnya berpikir bahwa dia aman di atas pesawatnya. Namun begitu dia membatalkan ilusi tersebut, Kodai pun terjatuh di lapangan stadion. Celebi kemudian menggunakan kekuatannya untuk menyembuhkan dirinya, serta Pokemon yang terluka tadi. Setelah mengantarkan Celebi pulang ke rumahnya, mereka pun pergi lagi untuk menangkap Kodai, yang semua perbuatan jahatnya telah diketahui semua orang. Zoroark dan Zorua juga akan kembali ke rumahnya, mengucapkan terima kasih kepada Satoshi dan kawan-kawan yang telah membantunya. Saat kapal berlayar, Satoshi berjanji bahwa mereka akan datang lagi untuk mengunjungi Pokemon tersebut.